Karena hari ini yang kita bicarakan bukan isu, bukan gosip, dan bukan sekadar janji. Hari ini kita bicara tentang hak gaji ASN, hak PPPK, hak TNI dan Polri, hak para hakim, dan yang paling banyak membuat dada sesak belakangan ini, hak rapel pensiunan tahun 2026. Banyak yang bilang sudah cair diam-diam, banyak yang bilang dibatalkan, banyak yang takut jangan-jangan ini hanya janji yang akan hilang begitu saja. Tapi pertanyaannya satu, apa sebenarnya posisi negara hari ini? Dengarkan sampai selesai, jangan lompat. Karena di akhir bagian pertama ini, Bapak dan Ibu akan memahami satu hal penting yang selama ini jarang dijelaskan secara utuh. Negara tidak sedang mundur, negara sedang menata. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam beberapa waktu terakhir, pembicaraan mengenai kenaikan gaji ASN, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta pensiunan kembali menguat. Bukan tanpa sebab. Pemerintah secara terbuka menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan bukan kebijakan dadakan, bukan keputusan emosional, dan bukan pula tekanan politik sesaat. Ini adalah bagian dari agenda besar penataan negara yang dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini tapi bertahun-tahun ke depan. Jumlah penerima kebijakan ini bukan kecil, totalnya mencapai sekitar 9,4 juta orang. Angka ini bukan angka remeh, ini bukan sekadar satu atau dua kementerian. Ini menyangkut jutaan keluarga, jutaan dapur, jutaan kebutuhan hidup yang bergantung pada keputusan negara. Maka wajar jika negara tidak bisa gegabah. Setiap keputusan menyangkut gaji dan pensiun harus mempertimbangkan stabilitas fiskal, keadilan sosial, serta keberlanjutan sistem pensiun nasional. Presiden menegaskan satu hal penting yang perlu Bapak dan Ibu dengar dengan jernih. Kenaikan gaji bukan untuk memanjakan. Kenaikan gaji adalah untuk melindungi martabat pengabdian. Di tengah inflasi, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, di tengah biaya hidup yang terus bergerak naik, negara tidak boleh menutup mata. Aparatur negara dan pensiunan bukan angka di kertas APBN. Mereka adalah manusia yang telah mengabdi, bekerja, dan menjaga negara ini berjalan. Lebih baik uang negara digunakan untuk memperkuat kesejahteraan aparatur dan pensiunan daripada bocor karena korupsi, pemborosan, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ini bukan retorika, ini sikap. Dan sikap inilah yang menjadi dasar kebijakan yang sedang berjalan sekarang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting berikutnya. Apa saja yang sudah tegas dan jelas dari pemerintah? Ini bagian yang sering dipelintir, dipotong, dan disebarkan setengah-setengah. Pemerintah telah menyampaikan beberapa poin kunci. Pertama, gaji ASN direncanakan naik. Kedua, pensiunan direncanakan naik hingga 12%. Kebijakan ini tidak berdiri di udara. Ini masuk dalam kerangka APBN dan dibahas bersama DPR. Dasarnya jelas, inflasi, daya beli, dan keadilan antar wilayah. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dilihat dari Jakarta saja. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di Papua, di NTT, di wilayah perbatasan, di daerah terpencil, beban kerja berat, tantangan besar, biaya hidup tinggi, tapi gaji bertahun-tahun stagnan. Dalam konteks ini, kenaikan gaji bukan kemewahan. Kenaikan gaji adalah kebutuhan yang bahkan bisa dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya, yang hampir setiap tahun ada penyesuaian 2 digit. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat gelisah banyak orang. Rapel gaji pensiunan tahun 2026, hoax atau fakta? Bapak dan Ibu, ini penting. Banyak yang bilang rapel sudah cair diam-diam. Banyak yang bilang rapel dibatalkan. Ada yang bilang hanya untuk golongan tertentu. Ada yang bilang ditunda tanpa kejelasan. Semua informasi ini beredar tanpa konteks, tanpa penjelasan utuh, dan akhirnya menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Dalam sistem APBN, belanja pensiun masuk kategori belanja wajib. Artinya apa? Artinya belanja ini tidak bisa dihapus sepihak, tidak bisa dibatalkan tanpa dasar hukum, dan tidak bisa dipermainkan hanya karena isu atau tekanan sesaat. Negara tidak bekerja dengan cara seperti itu. Yang terjadi saat ini bukan pembatalan, yang terjadi adalah proses administratif dan verifikasi bertahap. Ini perbedaan yang sangat besar tapi sering disamakan secara keliru. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul adalah, kenapa tidak cair serentak? Kenapa tetangga sudah cair tapi rekening saya belum?
Kenapa teman satu angkatan sudah dapat, tapi saya masih menunggu? Jawabannya sederhana, tapi sangat penting untuk dipahami. Jumlah pensiunan di Indonesia mencapai jutaan orang, data tersebar di PT Taspen dan PT Asabri. Setiap rupiah yang dicairkan harus tepat orang, tepat jumlah, dan tepat rekening. Satu kesalahan saja bisa berujung masalah hukum, bisa menjadi temuan audit, bisa menjadi persoalan serius bagi negara. Karena itulah pencairan dilakukan bertahap, bukan karena negara ragu, bukan karena negara kehabisan uang, tapi karena negara berhati-hati. Akhir Januari 2026 ditetapkan sebagai awal fase pencairan. Perhatikan kata-katanya, awal fase, bukan tanggal cair massal serentak. Ini perbedaan besar, tapi sering sengaja dihilangkan oleh konten-konten yang hanya mengejar sensasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita juga perlu memahami satu hal penting yang jarang dibahas secara jujur. Dana pensiun ASN, TNI, dan Polri bukan semata-mata beban APBN. Setiap bulan gaji ASN, TNI, dan Polri dipotong untuk iuran pensiun. Artinya dana ini adalah dana bersama, dana amanah, dana yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Karena itulah DPR menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan Taspen dan Asabri. Pembahasan ini sedang berjalan, tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan hak. Justru sebaliknya, agar dana pensiun lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu, rapel ini bukan hadiah, bukan belas kasihan, dan bukan janji politik kosong. Ini adalah hak. Jika hari ini belum masuk rekening, itu bukan berarti hilang. Jika orang lain sudah cair lebih dulu, itu bukan pilih kasih, itu urutan sistem. Yang paling penting untuk Bapak dan Ibu pegang adalah ini, anggaran ada, dasar hukum ada, proses berjalan, dan negara tidak lari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, negara tidak sedang mempermainkan pensiunan. Negara sedang menata agar sistem ini kuat untuk jangka panjang, tetap tenang, tetap sehat, tetap bermartabat. Karena hak Bapak dan Ibu tidak dihapus, tidak dibatalkan, dan tidak dilupakan. Bapak dan Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, saya minta satu hal yang sama seperti tadi, jangan geser. Jangan berhenti di tengah, karena bagian kedua ini justru bagian yang paling menentukan cara pandang Bapak dan Ibu. Disinilah banyak orang akhirnya sadar bahwa yang selama ini membuat gelisah bukan kenyataan, tapi informasi yang dipotong setengah-setengah. Di bagian pertama kita sudah sepakat pada satu hal penting. Hak itu ada, anggaran itu ada, dasar hukum itu ada, dan negara tidak lari. Tapi sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih teknis, lebih konkret, dan lebih dekat ke kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Pertanyaan seperti, kapan giliran saya? Apa yang menentukan cepat atau lambat? Kenapa ada yang sudah cair sementara yang lain belum? Dan apa yang harus dilakukan agar hak ini tidak tersendat? Mari kita bahas pelan-pelan, satu persatu, tanpa emosi, tanpa asumsi, dan tanpa narasi yang menakut-nakuti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam setiap kebijakan besar negara, selalu ada dua lapisan yang berjalan bersamaan. Lapisan pertama adalah keputusan politik dan kebijakan fiskal. Lapisan kedua adalah pelaksanaan administratif dan teknis di lapangan. Banyak orang hanya mendengar lapisan pertama, tapi lupa bahwa lapisan kedua inilah yang menentukan kapan uang benar-benar masuk ke rekening. Ketika pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan gaji dan pensiun, termasuk rapel, itu artinya pintu kebijakan sudah terbuka. Tapi setelah pintu itu terbuka, masih ada lorong panjang yang harus dilalui sebelum sampai ke rekening masing-masing penerima. Lorong inilah yang sering tidak dijelaskan secara jujur. Sekarang kita bicara soal timeline karena ini yang paling banyak ditunggu dan paling sering disalahpahami. Pemerintah menetapkan akhir Januari 2026 sebagai awal fase pencairan. Sekali lagi bukan tanggal cair serentak, ini berarti sejak titik itu proses pembayaran sudah boleh berjalan sesuai kesiapan data dan administrasi. Artinya mulai dari sana akan ada yang sudah masuk, ada yang menyusul, dan ada yang harus menunggu sedikit lebih lama. Kenapa tidak bisa satu hari langsung selesai semua? Karena sistem pensiun Indonesia tidak berdiri di satu meja. Data pensiunan tersebar di berbagai instansi, berbagai wilayah, berbagai riwayat kerja, dan berbagai status keluarga. Ada pensiunan yang datanya lengkap dan bersih, ada yang masih perlu verifikasi ulang, ada yang rekeningnya aktif dan valid, ada yang perlu pembaruan data. Bapak dan Ibu perlu tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menahan seluruh proses, misalnya perbedaan nama satu huruf, rekening yang sudah tidak aktif, perubahan status ahli waris yang belum tercatat, atau data pensiun lama yang belum sinkron dengan sistem terbaru. Semua ini bukan karangan, ini fakta teknis yang sering terjadi
Disinilah peran PT Taspen dan PT Asabri menjadi sangat krusial. Taspen dan Asabri bukan sekadar lembaga pembayaran, mereka adalah penjaga data, penjaga akurasi, dan penjaga legalitas. Setiap pencairan yang mereka lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, keuangan, dan audit negara. Bukan hanya hari ini, tapi bertahun-tahun ke depan ketika diaudit oleh BPK. Karena itulah pencairan dilakukan bertahap, bukan untuk memperlambat, tapi untuk mengamankan hak agar tidak bermasalah di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul dengan nada emosional. Kalau memang hak, kenapa tidak dipercepat saja? Bapak dan Ibu mempercepat tanpa verifikasi sama saja dengan membuka pintu masalah. Negara pernah belajar dari pengalaman pahit di masa lalu ketika pembayaran dilakukan tergesa-gesa dan akhirnya muncul temuan, kesalahan, bahkan potensi pidana. Sekarang negara memilih jalan yang lebih lambat tapi aman daripada cepat tapi berisiko. Ini bukan soal tidak percaya kepada pensiunan. Ini soal tanggung jawab negara dalam mengelola uang publik. Sekarang kita bahas siapa yang biasanya cair lebih dulu dan kenapa. Biasanya pencairan tahap awal dilakukan kepada pensiunan dengan data paling sederhana dan paling lengkap. Misalnya pensiunan dengan status tunggal, tanpa perubahan ahli waris, tanpa riwayat pindah instansi, dan dengan rekening aktif yang sudah lama terverifikasi. Ini bukan keistimewaan, ini soal teknis. Pensiunan dengan riwayat lebih kompleks akan tetap cair, tapi membutuhkan waktu verifikasi tambahan, dan disinilah sering muncul rasa tidak adil. Padahal yang terjadi bukan diskriminasi, melainkan urutan kerja sistem. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Rapel bukanlah dana baru yang tiba-tiba dicari-cari. Rapel adalah selisih hak yang memang sudah dihitung berdasarkan kebijakan kenaikan. Uangnya sudah dialokasikan. Yang sedang dikerjakan sekarang adalah memastikan selisih itu sampai ke orang yang tepat dengan jumlah yang tepat. Sekarang kita bicara soal isu pembatalan yang sering muncul. Tidak ada satupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut rapel dibatalkan. Yang ada adalah penjelasan tentang penyesuaian waktu, mekanisme, dan verifikasi. Tapi sayangnya kata penyesuaian sering dipelintir menjadi pembatalan. Bapak dan Ibu perlu membedakan antara ditunda secara teknis dan dibatalkan secara kebijakan. Dua hal ini sangat berbeda. Ditunda berarti tetap berjalan. Dibatalkan berarti dihentikan. Yang terjadi sekarang adalah yang pertama, bukan yang kedua. Sekarang kita masuk ke isu yang juga penting tapi jarang dibahas. Keberlanjutan sistem pensiun. Pemerintah tidak hanya berpikir tentang 2026, pemerintah berpikir tentang 2030, 2040, bahkan lebih jauh. Sistem pensiun yang kuat tidak bisa dibangun dengan keputusan emosional. Harus ada keseimbangan antara memenuhi hak hari ini dan menjaga kemampuan bayar di masa depan. Karena itulah DPR dan pemerintah membahas tata kelola dana pensiun, termasuk peran Taspen dan Asabri. Tujuannya bukan mengurangi, tapi memastikan dana ini tidak jebol, tidak disalahgunakan, dan tidak habis sebelum waktunya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, disinilah letak kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Ketika negara membenahi sistem, ada yang mengira negara sedang mencari alasan untuk menunda, padahal justru sebaliknya. Negara sedang mengamankan agar hak ini tidak hanya cair sekali, tapi terus terjamin. Sekarang pertanyaan paling praktis, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, pastikan data pribadi Bapak dan Ibu valid dan terbaru. Nama, nomor rekening, status keluarga, dan dokumen pendukung harus sesuai. Jika ada perubahan, segera laporkan melalui kanal resmi Taspen atau Asabri. Kedua, jangan terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain tanpa mengetahui kondisi datanya. Setiap kasus berbeda. Ketiga, pahami bahwa proses bertahap bukan tanda bahaya, justru ini tanda bahwa sistem bekerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegelisahan itu manusiawi. Menunggu hak yang menyangkut kebutuhan hidup bukan hal ringan, tapi kegelisahan akan semakin berat jika dipupuk oleh informasi yang tidak utuh. Sampai titik ini, satu hal harus Bapak dan Ibu pegang kuat-kuat, negara tidak menghapus hak, negara tidak membatalkan hak, dan negara tidak melupakan pensiunan. Di bagian ketiga nanti, kita akan bicara lebih dalam tentang potensi pencairan lanjutan, skenario yang paling realistis, serta bagaimana membaca tanda-tanda resmi agar Bapak dan Ibu tidak lagi terombang-ambing oleh isu. Bagian ini akan sangat penting, karena di sanalah Bapak dan Ibu akan tahu apa yang wajar ditunggu dan apa yang patut dipertanyakan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika Bapak dan Ibu masih bersama saya sampai bagian ketiga ini, itu artinya satu hal, Bapak dan Ibu tidak ingin dibohongi oleh potongan informasi. Bapak dan Ibu ingin memahami keadaan yang sebenarnya. Dan justru di bagian ketiga inilah gambaran besarnya akan terlihat utuh. Karena disinilah kita bicara bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang arah, tanda-tanda resmi, dan bagaimana membaca langkah negara dengan tenang dan bermartabat. Saya minta satu hal lagi, jangan berhenti di tengah, karena jika berhenti sekarang, Bapak dan Ibu hanya akan membawa pulang setengah pemahaman. Dan setengah pemahaman itulah yang selama ini membuat banyak orang lelah secara mental, curiga tanpa dasar, dan takut tanpa alasan yang jelas. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang sering muncul tapi jarang dijawab secara jujur. Jika memang hak ini aman, kenapa negara tidak berbicara lebih keras dan lebih tegas? Kenapa seolah-olah dibiarkan simpang siur? Jawabannya sederhana tapi tidak nyaman bagi sebagian orang. Negara bekerja dengan dokumen, regulasi, dan mekanisme resmi, bukan dengan narasi viral. Negara tidak bisa setiap hari membantah isu satu persatu karena negara tidak bergerak mengikuti irama media sosial. Negara bergerak mengikuti hukum, anggaran, dan sistem. Justru disinilah banyak orang terjebak. Mereka menunggu klarifikasi dalam bentuk video sensasional, padahal kejelasan negara biasanya hadir dalam bentuk regulasi, surat edaran, notulensi rapat, dan tahapan anggaran. Tidak selalu berbunyi keras tapi konsisten. Sekarang kita bicara tentang tanda-tanda resmi yang seharusnya Bapak dan Ibu perhatikan agar tidak lagi terombang-ambing. Tanda pertama adalah anggaran tetap dicantumkan dan tidak dicoret. Dalam setiap pembahasan APBN, belanja pensiun tetap masuk sebagai belanja wajib. Tidak pernah ada penghapusan pos, tidak pernah ada pemotongan sepihak. Ini tanda paling kuat bahwa negara tidak mundur. Tanda kedua adalah proses administratif tetap berjalan. Taspen dan Asabri tidak berhenti bekerja, sistem tetap dibuka, verifikasi tetap dilakukan. Jika memang dibatalkan, semua proses ini seharusnya dihentikan. Tapi faktanya, proses terus berjalan meskipun bertahap. Tanda ketiga adalah bahasa resmi yang digunakan pemerintah. Perhatikan baik-baik, pemerintah selalu menggunakan kata penyesuaian, tahapan, dan verifikasi. Tidak pernah menggunakan kata pembatalan. Dalam dunia kebijakan, pilihan kata itu bukan kebetulan, itu disengaja dan bermakna hukum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita bicara soal skenario paling realistis, bukan skenario menakut-nakuti dan bukan pula janji berlebihan. Skenario yang paling masuk akal adalah pencairan rapel berjalan secara bertahap sepanjang tahun 2026 mengikuti kesiapan data masing-masing penerima. Artinya, sebagian sudah masuk lebih awal, sebagian menyusul di tengah tahun, dan sebagian mungkin di fase akhir. Tapi semuanya tetap dalam satu kerangka hak yang sama. Ini mungkin tidak terdengar manis bagi yang berharap cair serentak, tapi ini adalah skenario paling jujur dan paling aman. Negara memilih memastikan semua tepat daripada semua cepat tapi bermasalah. Sekarang mari kita luruskan satu hal yang sering menimbulkan kekecewaan diam-diam. Rapel bukan solusi tunggal untuk semua beban hidup. Rapel adalah pengakuan atas selisih hak, ia penting, tapi bukan satu-satunya penopang. Karena itu negara juga berbicara tentang kenaikan pensiun ke depan, bukan hanya rapel masa lalu. Bapak dan Ibu, disinilah letak perubahan besar cara berpikir negara. Dulu, pensiunan sering diposisikan sebagai beban. Sekarang pensiunan diposisikan sebagai bagian dari sistem yang harus dijaga martabatnya. Ini bukan perubahan kecil, ini perubahan paradigma, namun perubahan paradigma selalu disertai proses transisi, dan proses transisi tidak pernah nyaman bagi semua orang. Ada yang sabar, ada yang resah, ada yang tenang, ada yang marah, tapi sejarah selalu menunjukkan sistem yang kuat tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu mendengar bagian ini dengan sangat serius. Yang paling berbahaya bukan keterlambatan teknis, tapi kepanikan kolektif yang dibangun oleh informasi palsu. Kepanikan membuat orang salah langkah membuat hak justru tersendat. Ada pensiunan yang bolak-balik datang ke kantor dengan emosi, padahal yang dibutuhkan hanya pembaruan data. Ada yang menutup rekening lama tanpa koordinasi, padahal rekening itu masih tercatat di sistem. Ada yang percaya kabar bahwa rapel dibatalkan, lalu menyerah sebelum waktunya. Semua ini bukan karena haknya hilang, tapi karena informasi yang salah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya katakan dengan tegas dan tenang, negara tidak sedang bermain-main dengan pensiunan,
Negara sedang memperbaiki fondasi agar sistem ini tidak runtuh di masa depan. Jika hari ini terasa lambat, itu karena negara tidak ingin mengulang kesalahan lama. Sekarang mari kita bicara soal martabat, karena ini jarang dibahas tapi sangat penting. Martabat bukan hanya soal jumlah uang. Martabat adalah soal cara negara memperlakukan orang yang telah mengabdi, dan dalam konteks ini negara memilih jalan yang mungkin tidak populer tapi bertanggung jawab, tidak mengumbar janji berlebihan, tidak mengobrol tanggal palsu tapi bekerja dalam senyap dan bertahap. Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu mengingat kalimat ini baik-baik. Hak yang dijaga dengan sistem mungkin datang lebih lambat tapi ia datang dengan pasti. Sebaliknya, hak yang dijanjikan dengan teriakan seringkali menghilang tanpa jejak. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lelah menunggu, itu wajar. Jika Bapak dan Ibu merasa cemas, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kecemasan itu dirawat oleh kabar yang tidak bertanggung jawab. Pegang 3 hal ini, anggaran tidak dicabut, dasar hukum tidak hilang, proses tidak berhenti. Selama 3 hal ini ada, hak itu aman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah sampai di ujung rangkaian penjelasan ini. Dari awal sampai akhir, satu benang merahnya jelas. Negara tidak membatalkan, negara tidak menghapus, negara tidak melupakan, negara sedang menata, tetap tenang, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran karena Bapak dan Ibu telah mengabdi dengan terhormat dan hak Bapak dan Ibu sedang diproses dengan cara yang juga bermartabat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga penjelasan ini membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih.